Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video panduan tugas gambar mesin untuk komponen U-clamp. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana menggambar susunan pada komponen U-clamp pada tugas gambar mesin yang sudah saya bagi di beberapa waktu yang lalu. Langsung saja kita mulai. Jadi tugas kemarin itu bentuknya seperti ini. Jadi file yang kemarin saya share adalah bentuk file berupa gambar susunan yang dimana gambar ini hanya berupa gambar bagian-bagiannya, dan ini merupakan gambar susunannya. Namun dalam hal ini tugas kita adalah menggambar kembali, tapi bukan menggambar secara utuh apa yang ada di dalam soal. Cuma kita akan merekonstruksi kembali bagaimana gambar susunan itu tergambar dan tersusun sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Jadi kalau kalian bisa lihat di soal itu tertulis atau tergambar sedemikian. Jadi satu komponen itu gambar susunannya hanya digambar dalam satu buah kertas atau dalam satu buah lembar kertas. Tentu dengan satu buah lembar kertas ini kita tidak bisa mendapatkan gambar secara detail. Maka dari itu tugasnya kita akan buat gambar susunan baru yang nanti akan diuraikan dalam sebuah gambar susunan, di mana nanti gambar itu kita susun menjadi beberapa sheet atau beberapa kertas. Nah, kalau kita lihat gambarnya memang di soal hanya terdiri dari 7 komponen, di mana komponennya itu adalah seperti yang ada pada tabel. Nah, tapi bagaimana cara menyusunnya di dalam gambar susunan yang telah disepakati? Mari kita coba satu persatu. Di dalam gambar susunan tentu tidak ada gambar 3 dimensi yang mewakilinya. Jadi gambarnya di gambar susunan hanya berbentuk seperti ini. Ini memungkinkan Anda untuk kesulitan merekonstruksi bagaimana bentuk aslinya dari gambar U-clamp assembly itu sendiri. Nah, saya sudah mencoba membuat rekonstruksi dari gambar susunan U-clamp ini ke dalam sebuah software SolidWorks, di mana nanti akan kita lihat gambar ini berbentuk secara 3 dimensi. Mari kita buka. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah gambar di mana gambar U-clamp assembly yang sudah saya buat dalam bentuk gambar 3 dimensi. Bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, dari soal yang sudah ada. Bentuknya seperti ini. Nah, kita akan coba menggambar. Nah, namun dalam hal ini saya menggambar juga menggunakan software SolidWorks. Tentu kalau kalian ini menggambarnya menggunakan secara manual, tapi saya rasa tidak ada masalah karena saya rasa kontennya sama nanti. Nah, bentuk dari gambar susunan dari plan itu bentuknya seperti ini, seperti yang ada pada gambar di monitor Anda. Kurang lebih seperti ini, sama, terdiri dari 7 bagian. Namun komponen bagian ini saya tidak samakan dengan pemberian nomor balon yang ada pada gambar di soal ya. Kalau di soal ini mengacu tidak berdasarkan pada komponen gambar utama. Misal pada komponen base, kemudian nomor 2 itu handle dan seterusnya. Namun saya membuat berbeda di sini, yaitu saya tempatkan pada komponen yang memiliki dimensi besar dulu ya. Jadi saya anggap komponen yang dimensinya besar ini komponen dengan nomor balon kecil. Misal pada komponen nomor 1 di sini yaitu C-frame
Ya, tentu si frame ini bagian yang saya tunjuk, yang saya tunjuk di kursor. Ini merupakan bagian apa namanya, gambar bagian yang paling dimensinya paling besar pada Euclid, pada Euclid ya. Kemudian pada nomor 2 saya berikan scroll root, tentu berbeda dengan yang ada pada soal. Tidak ada masalah karena di soal ini merupakan sesuatu yang harus dipecahkan. Jadi kalian tidak harus nomor 1 harus ini, nomor 2 harus ini. Tidak. Kemarin kesepakatannya bagaimana di video presentasi atau kuliah online terakhir kita, bahwa untuk pembelian balon itu dimulai dari komponen yang memiliki dimensi paling besar. Jadi kalau nomor 1 ini dimensinya paling besar adalah si frame, jadi dikasih nomor 1. Kemudian nomor 2 di sini handle. Handle ini padahal hanya, ya kalau kita lihat secara visual hanya segini ya. Kalau kita lihat di kursor saya, nah ini berbeda dengan nomor 7 yaitu screw root. Jadi saya pada nomor 2 di komponen gambar susunan yang saya buat untuk tugas itu ada di nomor 2 ya. Dan seterusnya sampai hal yang terkecil, misalkan pada cap screw pada nomor 7. Nah ini kan komponen yang menurut saya ini adalah komponen yang kecil ya. Jadi seperti itu. Nah kesimpulannya dari seluruh gambar itu kita tidak harus mengikuti ada di soal ya. Jadi di soal ini memang harus dipecahkan. Jadi ojo digambar sak plek-pleke, ojo digambar opo eneke sing enek ning soal ya. Jadi pertanyaan saya ini merupakan sebuah soal yang harus dipecahkan dan harus dikerjakan sesuai instruksi yang saya berikan ya. Jadi seperti itu. Nah, banyak dari teman-teman mahasiswa yang kemarin saya lihat di lembar jawaban tugasnya itu masih mengacu ke gambar yang ini. Jadi ini digambar opo eneke ya. Kalau misalkan gambarnya begini, digambar kayak gini. Padahal saya beri kebebasan kalian untuk mengeksplorasi bagaimana nanti bentuk gambar ini dengan menuliskan pada kolom note. Jadi misalkan kalian pada kolom note pada nomor 1 si frame, kalau materialnya kalian menggunakan casting steel ini CS. Kemudian ada catatan di sini, misalkan pada nomor 1 harus dilapisi. Silakan kalian tulis di note. Nah, misalkan dilapisi oleh chrome dengan tebal sekian, atau kemudian dicat, atau kemudian di perlakuan panas dan sebagainya. Boleh, silahkan ya. Nah, yang saya lihat di tugas kemarin, note ini dibiarkan kosong apa adanya seperti ini, sehingga terkesan bahwa kita hanya menjiplak gambar yang ada di soal ya, di soal yang ada di sini. Jadi soal di sini ini digambar opo eneke ya blok ngene iki sampai pada penulisan tabel ya. Nah, di tabel penulisannya harus seperti ini. Pada aturan gambar susunan kita menulis tabel, bila tabel itu diletakkan di sisi bawah, kita harus memulai dari sisi bawah. Ya, artinya kepala tabel, nomor, name of part, material, note, jumlahnya itu ada di sisi bawah. Kemudian urut ke atas. Fungsinya apa? Fungsinya, misal ini terjadi revisi, misal di sini, ternyata di sini harus ada lubang yang harus ditambahkan komponen baut. Nah, kita menuliskan baut, kita hanya tinggal menambahkan saja nomor 8, 9, 10, dan seterusnya bila itu memang ada penambahan pada komponen. Nah, tentu saja berbeda jika Anda menulis nomor itu diletakkan di atas, kemudian urut ke bawah. Tentu untuk menambahkan nomor komponen yang baru, kalian harus membuat tabel baru lagi. Sementara itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, dengan adanya urutan yang dari bawah ini, kalian tinggal menambahkan kolom di atasnya dan seterusnya. Jika 8, tambahkan 1 kolom. Ada lagi nomor 9, tambahkan kolom. Misalkan ada revisi lagi, ini terjadi penambahan komponen. Jadi misalkan ini jadi 10 komponen, ya tinggal tambahkan 8, 9, 10, dan seterusnya ke atas. Bukan membuat tabel dari atas ke bawah. Bila dari atas ke bawah, tentu Anda kesulitan untuk menambahkan komponen. Sedangkan ini masih bisa direvisi. Ya, demikian.
Ini adalah gambar susunan yang saya buat menggunakan SolidWorks. Nah, tentu saja sama dengan komponen yang kalian gambar di kertas gambar kalian. Kalau kalian menggambar ini menggunakan kertas gambar A3, ini adalah halaman pertama. Ya, di halaman pertama ini akan kami dapatkan gambar susunan berupa komponen yang namanya si clamp. Ya, makanya di sini judulnya adalah si clamp. Ya. Nah, kemudian di lembar berikutnya merupakan gambar detail atau gambar bagian. Ya, kita lihat di sini. Ini namanya balon nomor 1, balon nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, lembar berikutnya itu akan menjelaskan bagaimana nomor 1. Ya, kalau di sini belum ada dimensi, mari kita lihat pada balon nomor 1 nanti di lembar berikutnya, urut ya, nomor 1, 2, dan seterusnya. Itu kita lihat dimensinya. Sekarang kita lihat pada nomor 1 balon ini adalah namanya partnya frame terbuat dari casting steel. Jumlahnya 1. Kita lihat, kamu bisa ikuti kursor saya. Nah, ini namanya si frame. Nah, kurang lebih si frame itu seperti ini. Ya. Jadi si frame itu gambar detailnya seperti ini. Jangan lupa di sini tuliskan balon. Cukup balon dan angkanya saja. Nomor 1. Tanpa diimbui oleh embel-embel, ini namanya si frame. Nama si frame itu sudah ada di di sini nih, di title, yaitu si frame. Dan ini ya drawing nomor berapa? Nomor 1. Ini diisi nomor 1. Tentu kalian menyesuaikan dengan bentuk dari etiket yang sudah dibuat. Tidak ada masalah. Yang penting informasinya di sini adalah namanya si frame. Dan di sini tidak perlu dituliskan lagi nama komponennya, ya. Oke. Saya akan menjelaskan mungkin terkait dengan dimensinya. Oke, dimensinya mungkin saya anggap semuanya bisa dilihat pada soal ya, hampir sama. Mungkin ada beberapa yang perlu penyesuaian. Namun di sini yang paling banyak memenuhi kesalahan yaitu ketika Anda membuat potongan, ya. Jadi potongan itu kan atau section itu kan untuk memperlihatkan bagaimana bentuk penampang yang dilalui oleh garis. Nah, jangan sampai lupa di sini kan ada AA, ya. Gambar yang warna hitam ini A, kemudian A artinya ini kan ada panah nih ke bawah nih. Ini artinya garis yang dilalui oleh potongan AA itu akan tampak seperti yang ada pada keterangan gambar di bawah ini. Nah, ini bukan gambar tampak bawah dari bentuk si frame ini, tapi gambar ini adalah bentuk potongan AA. Makanya di sini ditulis section AA kalau menggunakan bahasa Inggris. Atau kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, kalian tulis potongan AA. Kalau di sini kalian menggunakan huruf BB, berarti di sini juga potongan BB atau section BB. Nah, hasil potongan itu seperti apa? Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, seperti yang saya tunjukkan di kursor ini. Ya, seperti ini. Nah, garis potongnya apa? Ini jangan sampai lupa, ini garis potong. Ini adalah garis yang dilalui oleh bidang potongnya. Arahnya apa? Arahnya bagaimana? Nah, arahnya dari atas ke bawah. Jadi arahnya dari atas ke bawah, kita bisa lihat potongannya yang ada di bawah. Bentuknya ketika dilihat dipotong oleh garis ini akan berbentuk seperti ini. Ya, mungkin ini agak sesuai dengan apa yang ada di di soal ya, hampir mirip. Cuma banyak yang tidak menuliskan potongannya ya, seperti ini. Nah, ini kan ada AA. Nah, bentuk potongannya seperti ini. Nah, ini banyak yang dilewati apa huruf A. Terus kemudian di sini tidak ada tulisan potongan AA. Nah, kebetulan di soal memang tidak ada nih. Ini potongan AA. Nggak ada di sini, makanya di lembar jawaban kalian juga tidak ditulis. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, kalau ditulis ini soal, ya kalian pecahkan bahwa soal ini oh berarti ini harus ada potongan AA. Nah, itu sudah saya tuliskan dan saya berikan di sini. Ya kalau ditulis apa A naik E, ya ini kayak ini berarti ini tidak ada potongan AA sama sekali dan itu salah ya. Kalau kamu misalkan
Loh, itu digambar kok nggak ada? Ya memang nggak ada karena itu adalah soal. Soal itu kerja no. Nah, gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi, kalau kalian menulis ini plek podo opo enek ini gambar, ya ada yang benar, ada yang salah. Yang benar ya hanya dimensinya saja, tapi aturan untuk potongannya dan sebagainya kan masih belum ada. Makanya perlu dibetulkan. Oke, kembali lagi di gambar susunan. Ini merupakan lembar pertama. Nah, bagaimana lembar berikutnya? Ya kita lihat. Kalau di sini ini di gambar susunan tadi ini si frame itu menempati pada urutan pertama, berarti yang kedua apa di sini? Kita lihat, oh di sini menunjukkan screw root. Nah, di halaman kedua nanti ini, nah ini juga namanya screw root, ditandai dengan balon yang ada di sini tanpa diikuti dengan tulisan screw root. Ya, banyak soalnya kalau di soal memang ada satu si frame, ada nomor 1 CS dan sebagainya. Nah, ini ada apa namanya, ada nama. Nah, tapi di gambar susunan yang kita sepakati, kita tidak perlu menuliskan ya, cukup memberi balon dengan nama. Sudah saya tandai dari beberapa revisi tugas yang sudah dikumpulkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Oke, sama ya seperti yang ada pada gambar nomor 1. Jadi nomor 2 itu informasinya di sini adalah gambarnya screw root. Nomornya berapa? Nomor 2. Ini nomornya. Oke. Dimensinya juga dilihat. Nah, oke, dimensinya mungkin nggak ada masalah ya. Mungkin hanya ada beberapa yang menuliskan pada M 2 kali 1,5, M 24 atau semuanya. Ini artinya adalah berupa ulir ya, atau apa, skru ya. Di sini menggunakan standar metris diameter 24 dengan pitch 1,5. Anda boleh menambahkan 1,5, 1, kemudian 2, 2,5 silahkan ya. Itu menurut kalian sendiri. Kalau di soal memang nggak ada, cuma ini saya tambahkan 1,5. Tapi yang jelas untuk menambahkan ini kita harus tahu apa maksudnya ya. Maksudnya nanti sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya bagaimana menulis ulir ya, seperti itu. Kemudian di lembar berikutnya, lembar nomor 3. Oke, nomor 3 kita isi sesuai dengan, kita lihat lagi di susunan siklen. Nomor 3 itu yaitu nah ini handle ya. Ini saya anggap sebagai dimensi terbesar ketiga, makanya namanya handle, dengan material mild steel, jumlahnya 1. Kita lihat di gambar halaman yang ketiga. Nah, di halaman ketiga ini, nah ini yaitu judulnya adalah handle dengan nomor 3. Nah, bagaimana dimensinya? Mari kita lihat. Karena di sini berupa hanya berupa poros kecil yang tidak ada ulir, maka dimensinya seperti yang ada pada layar monitor, hanya seperti ini. Oke. Kemudian saya lanjutkan halaman berikutnya. Kalau di halaman sebelumnya, ini kita lihat satu halaman hanya terdiri dari satu komponen atau satu part, yaitu si frame, halaman 2. Kemudian di halaman 3 di sini ada screw. Kemudian di halaman 4 dengan nomor 3 ini adalah handle. Nah, di halaman berikutnya akan saya coba isi satu halaman menjadi 4 komponen. Apakah boleh? Boleh. Nah, bagaimana syaratnya? Syaratnya bila kertas ini memenuhi, ya, artinya memenuhi itu ruang yang ada di dalam kertas gambar ini masih memungkinkan untuk digambar komponen-komponen, ya. Nah, kebetulan komponen-komponen yang biasa digambar dalam satu kertas ini adalah komponen-komponen yang berdimensi kecil, ya. Saya anggap untuk komponen nomor 4, 5, 6, dan 7 ini merupakan komponen yang bisa saya satukan, yaitu komponen yang berdimensi kecil ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara penggambarannya? Nah, tentu kalian bisa lihat dalam satu ruang kertas ini kita harus tempatkan serata mungkin ya. Jangan sampai nanti gambar itu hanya terkesan di sisi kiri saja dan di sini kosong, dan itu banyak yang saya komentari atau saya highlight di tugas-tugas kalian. Jadi banyak yang terkesan gambar hanya di sebelah kiri saja, di sini kosong. Ini saya tandai loh, kenapa kok kosong?
loh kenapa kok di warna kuning, katanya seperti itu di komentar. Nah itu yaitu karena gambar ini tidak terkesan merata. Nah misalkan seperti ini, kalau gambarnya itu sudah merata, ini sudah terdiri dari 4 komponen yang saya jadikan satu, di mana komponen nomor 4 di sini ya, nanti penulisannya komponen nomor 4 yang ada di sini penulisannya hanya diisi balon saja yang diletakkan di dekat komponennya. Kemudian nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Nah, judulnya bagaimana? Ya dilihat di sini, kalau ada 4 berarti judulnya di sini ada cooler, pin, ju, cap screw. Di sini sesuai urutannya, cooler nomor 4, kemudian nomor 5 yaitu pin, nomor 6 jo, kemudian nomor 7 cap screw. Ya, bila ada lagi boleh silahkan, berarti ada 8 ya, seperti itu. Nah, nomor 4 misalkan ini kita lihat bentuk coolernya ya, seperti ini dengan dimensinya. Kemudian nomor 5 juga seperti ini. Kemudian nomor 6 dan nomor 7 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan skalanya? Nah, kita tahu pin ini kan sangat kecil ya, makanya kita butuh skala perbesaran. Nah, untuk menyeimbangkan dimensi dari satu kertas ini, makanya ini saya buat khusus, yaitu skala 2:1. Nah, aturan skala bila tidak ada pengecualian pada gambar, misalkan di bawahnya ini ada tulisan skala 21 ya. Kalau tidak ada, berarti skalanya ikut skala umum. Skala umum itu tertulis di mana? Nah, tertulis di sini nih ya. Kalau di kertas gambar kalian juga mungkin sudah tertulis ya nanti ya. Jadi skalanya bagaimana itu bisa ditulis di skala pada etiket. Nah, itu tertulis pada skala yang ada di sini. Oh, ini ternyata skalanya 1:1. Artinya semua komponen yang tidak ada tulisannya pengecualian skala 2:1 ini, yaitu skalanya semuanya adalah skala 1:1, yaitu tertulis pada nomor 4, 6, dan 7. Kecuali yang nomor 5, makanya nomor 5 ini ditulis 2:1 ya. Terus apabila misalkan kalian nomor 4 ini merasa masih kurang besar ya dimensinya, atau kalau dilihat dari secara estetika gambar ini banyak yang ruang kosong, makanya ini saya mau besarkan nomor 4, silahkan, yaitu dikasih skala 2:1 misalkan, berarti 2 kali perbesarannya ini. Tapi ditulis di sini, di bawahnya di sini skala 2:1. Nah, sama seperti yang ada pada komponen nomor 5. Kenapa saya kasih nomor 5 ini skala 2:1? Karena kalau kita mengacu ke skala umum 1:1, ini terlihat kecil. Kalau terlihat kecil, di sini banyak ruang kosong. Makanya saya buat ini menjadi skala 2:1. Nah, seperti itu tugasnya ya. Silakan kalian, mungkin nanti kalau ada permasalahan bisa ditanyakan di review di classwork yang sudah saya bagikan. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan nanti bisa membantu dalam proses pengerjaan. Video berikutnya akan saya buatkan untuk komponen benda kerja yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.